Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asiula dari SPD. Saya adalah salah satu guru mapel IPA di SMP Negeri 2 Depok. Sebagai seorang guru IPA, saya percaya bahwa pembelajaran sains seharusnya tidak hanya berfokus pada hafalan dan rumus, tetapi harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan ruang untuk mengeksplor dan untuk mengaitkan materi IPA dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan yang saya hadapi bahwa banyak siswa saya yang merasa bahwa IPA itu sulit. Siswa sering hanya melihat rumus tanpa memahami makna secara nyata. Saya menyadari bahwa model pembelajaran konvensional tidak cukup efektif untuk menyampaikan konsep tekanan. Siswa cenderung bingung hubungan antara P sama dengan F per A. Maka dari itu, saya merasa perlu adanya transformasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini pada bab ketiga, Ibu harapkan setelah pembelajaran kita akan mendapat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kamu harus paham yang namanya konsep tentang tekanan. Yang kedua, kamu bisa melakukan percobaan sederhana, baik itu tentang tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang ketiga, dari praktikum sederhana itu kamu bisa yang namanya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kemudian memutuskan untuk menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, dipadukan dengan praktikum sederhana dan dengan menggunakan media PET pada materi tekanan. Nizar, Ibu kasih ketiga benda, ini dengan berbeda ya. Ibu tekan dengan kekuatan yang sama. Apa yang Nizar rasakan? Yang sakit yang mana? Terus? Kenapa bisa seperti itu? Karena luas permukaan dari tegas enggak? Nah, dengan menggunakan pembelajaran inquiry terbimbing, saya memberikan sedikit stimulasi dan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Saya juga memberikan informasi terkait dengan materi tekanan secara singkat. Setelah mendengarkan penjelasan singkat tentang tekanan dan diberikan stimulasi, kemudian mereka berdiskusi untuk merumuskan masalah dan hipotesis secara jelas, terarah, dan spesifik. Ya, siapa yang bisa merumuskan masalah yang tadi? Angkat tangan dari kelompok berapa? Oke, baik. Bagaimana hubungan antara luas permukaan dan tekanan? Untuk hipotesisnya, kelompok siapa yang akan mengutarakan? Ya, Nabila. Semakin kecil luas permukaannya, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Iya, semakin kecil luas permukaannya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Oke, hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Kita akan praktekkan dengan praktikum-praktikum yang akan kita lakukan selanjutnya. Siswa mencoba menggunakan media PET. Media ini sangat berguna untuk menggantikan alat-alat praktikum yang tidak tersedia. Materi menjadi mudah dipahami berkat visualisasi dari PET. Pada percobaan pertama ini, siswa menjadi lebih paham bahwa tekanan pada zat padat dipengaruhi oleh gaya tekan dan luas permukaan bidang, sesuai dengan rumus P sama dengan F per A. Dengan inquiry terbimbing, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka menemukan sendiri konsep melalui proses bertanya, mengamati, dan bereksperimen. Praktikum sederhana membantu mereka membuktikan teori secara nyata, sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih konkret dan mudah untuk diingat. Pembelajaran dengan model inquiry terbimbing yang dipadukan dengan praktikum sederhana membuat proses belajar IPA menjadi aktif, bermakna, dan kontekstual. Siswa tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana fenomena alam terjadi. Saat mempelajari hukum Pascal, siswa mengamati sendiri bagaimana tekanan fluida bekerja menggunakan alat sederhana
seperti suntikan dan air. Ketika siswa menemukan dan mengalami sendiri proses pembelajaran, mereka cenderung lebih lama mengingat materi dan lebih mampu menerapkannya dalam situasi yang baru. Praktikum sederhana membuat siswa memahami relevansi konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari. Mereka melihat bagaimana prinsip-prinsip ilmiah bekerja di sekitar mereka, bukan hanya di buku pelajaran. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan penasaran terhadap fenomena alam. Praktikum sederhana membuat mereka merasa bahwa sains bisa dipelajari dengan alat seadanya, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri untuk bereksperimen lebih. Saya percaya setiap halnya konsep tekanan yang mampu menggerakkan energi besar dari gaya yang kecil, demikian pula dengan guru. Dengan dedikasi dan ketulusan yang mungkin sederhana, ia mampu memberikan dorongan besar bagi perubahan masa depan bangsa. Dan bagi saya, setiap detik di kelas saat siswa berkata, "Bu, saya udah paham, Bu." Itulah bentuk prestasi paling indah yang sesungguhnya. Setelah siswa melakukan percobaan-percobaan sederhana, mereka kemudian mengumpulkan data secara langsung dan menyajikan data pada tabel pengamatan. Data yang mereka kumpulkan akan menjadi bukti empiris hasil dari percobaan mereka. Data tersebut digunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan apakah hasilnya sesuai dengan teori atau tidak. Di akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan, serta memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep utama agar pengetahuan yang sudah mereka peroleh lebih bermakna dan berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana peserta didik mampu memahami konsep dari tekanan, di akhir pembelajaran saya mengadakan post-test dengan menggunakan Google Form. Selain itu, saya juga ingin mengetahui serta menilai efektivitas model inquiry terbimbing yang dipadukan dengan praktikum sederhana pada materi tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Winata dari kelas 9C. Dengan adanya praktikum ini, saya lebih bisa memahami materi tentang tekanan dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Hanis dari kelas 9C. Saya suka praktek tentang praktikum ini karena saya lebih memahami dan terlihat lebih seru, asik, dan saya suka IPA.